Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis. Apa itu kartu grafisnya? Ya, di sini saya mendapatkan dua buah kartu grafis Aero ITX dari Nvidia untuk serinya yaitu GeForce GTX 1030 GeForce GT 1030 GDDR5 ya guys ya. GDDR5 dengan memori atau VRAM 2 GB guys. Jadi kartu ini disclaimer dulu, saya dapatkan dari sebuah instansi pengawas tol di Jakarta, dan kartunya benar-benar masih seperti baru banget. Hanya saja memang saya dapatkan unit saja, namun sudah saya tes performanya benar-benar ciamik, soro, mantep, adem, dan jos guys. Kita akan lihat untuk physically-nya ya. Oke. Jadi untuk kartu MSI GT 1030 Aero ITX ini bentuknya seperti ini, single fan, bentuknya ciri khas banget, khas dari Aero ITX. Kemudian untuk unitnya di sini menggunakan heatsink berwarna chrome, sangat bersih banget dan tidak ada karat sama sekali, sangat bersih, kinyis-kinyis. Kemudian untuk port PCI Express-nya juga kinclong ya, dua ini benar-benar kembar identik ya guys ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian atasnya, di sini ada di bagian depan ada logo Aero dan MSI, di bagian atas ada logo MSI, tentunya tanpa pin port tambahan, sangat hemat daya, super hemat daya dan masih bersih banget. Kemudian untuk displaynya, kartu ini memiliki dua buah display, yaitu satu buah HDMI dan satu buah DVI port dengan plat yang masih seperti baru banget, kinclong, kinyis-kinyis. Kemudian di bagian belakangnya mantap jiwa guys, untuk segel pabrikannya masih utuh. Kemudian untuk kartu ini resmi dari MSI Indonesia ya, atau dari PT Alfa Arta Andaya. Oke, kita akan lihat dua-duanya secara langsung guys. Sama, ini bersih, benar-benar kembar identik, dan saya tes juga performanya sama, adem banget guys. Idle di 33 derajat Celcius ya, 31 sampai 33. Mantap jiwa guys. Dua-duanya masih segel pabrikan, masih utuh, dan performanya ciamik soro. Oke, kita akan tes salah satunya dan kita akan pindah ke sini ya kameranya ya. Oke. Jadi kita akan jalankan tes benchmark. Sebelumnya memang sudah saya tes kedua kartu ini, saya jalankan Firestrike dan performanya memang adem guys. Mantap guys, sangat rawat sekali untuk unitnya ini, dan tentunya bener-bener mandul jiwul. Oke, ini tanpa pin power. Kemudian saya menggunakan port di bagian HDMI nya. Kita colok power. Oke. Dan kita pindah ke sini. Kita berikan lighting tambahan deh. Jadi ini saya supply dengan PSU Power Ceramic 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel. Mulus ya, perputaran kipasnya mulus ciamik soro. Mantap. Terus display juga udah tampil. Jos ya. Kita paskan tripodnya. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu guys. Oke, jadi di sini resolusi sudah terdeteksi ya oleh sistem, karena sebelumnya saya sudah melakukan tes untuk kartu grafis ini 10 Juni jam 12.51. Kita masuk dulu ke sistem. Kita paskan tengah ya, supaya tidak degleng. Mantap jiwa. Oke, kita tunggu beberapa saat guys, supaya startup terload dengan baik ya. Kita akan buka MSI Afterburner ya, suhu di 32 derajat Celcius seperti teman-teman lihat. Kita akan buka GPUZ, kita akan buka HW Info, kita akan buka Steam atau 3D Mark ya. Oke, kita akan look up untuk kartu grafis ini. Bentuknya yang MSI Aero ITX ya guys, seperti ini guys. Jadi untuk serinya adalah Nvidia GeForce GT 1030
arsitekturnya GPU 108, kemudian teknologi 14nm, kemudian subvendor dari MSI, render tekstur mappingnya di 16/24 dengan bus interface-nya di PCI Express 3.0, saat ini berjalan di 4 kali. Oke, kemudian untuk shadernya dia memiliki 384 core dengan DirectX support 12_1, memory type-nya GDDR5 Hynix 2 GB, bus bit-nya di 64 bit dengan bandwidth 48,1 GB per second. Kemudian untuk driver versionnya yang terload by system secara otomatis itu di 471.41 ya, Windows 10 64 bit WHGL DCH. Untuk GPU clocknya sendiri kita cross check di sini 1266 MHz, 1265 ya. Kemudian boost clocknya di 1518, 1519, memory clocknya di 1502 MHz. Mantap ya. Jadi ini untuk serinya MSI GT 1030 Aero ITX OC. Jadi dia udah automatic ya, dia bisa overclock ya. Slot bitnya di dual slot, panjangnya 14,7 cm, TDP kartu ini 30 watt, kemudian suggested power supply-nya hanya 200 watt. Outputnya ada satu buah DVI dan satu buah HDMI 2.0. Power konektornya nggak perlu guys, jadi mantul jiwel, super hemat daya. Tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike. Saat ini kita akan tes ringan pakai night rate ya. Kita tes di full 1080 night rate, resolusi 1080p. Kita loading terlebih dahulu. Collecting system info, collecting system info ya. Jadi dua kartu ini memiliki performa yang super sama guys. Jadi mantul jiwel. Oke, night rate graphic test 1. On loading. Oke, suhu di 33 derajat Celcius, bisa dilihat di on-screen display-nya. TDP idle-nya di 12 watt, dan dia hebatnya memiliki clock speed di 3 GHz ya guys. Oke, FPS-nya di 73 FPS, average di 40-an, maksimal 328 FPS, mantul jiwel. Realnya di 66 ya saat ini. Suhu di 42 derajat Celcius dengan load 99%, kipas berputar 35%, mantap. Sedangkan prosesor di 36 derajat Celcius sampai 40 ya untuk prosesornya. Mulus guys, render tekstur mappingnya mulus jaya, mantul jiwel ya. Just Xiaomi Soro. Suhu di 45 derajat Celcius, super adem pastinya. Jadi saya tes tadi sebelumnya menggunakan Firestrike. Teman-teman bisa akses di website 3D Mark result saya, di situ ada historinya, itu nggak bisa dihapus. Dua-duanya adem, kartu grafis ini memiliki kembar identik, performanya sama persis ya. Mantap. 46 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini di tes pertama. Lanjut ke grafik tes 2. Night rate grafik tes 2 ini akan kita lihat untuk renderingnya ya seperti apa, dan tekstur mappingnya. Mantul jiwel di 100 fps framenya. Just Xiaomi Soro maksimal di 314 fps. Mantal ya, mantal jiwel. Ya tentunya dengan seri 1030 ini teman-teman sudah cukup playable ya untuk pertama, Adobe Premiere Pro ini sudah bisa render dengan cepat. Kemudian untuk gaming tentunya teman-teman sudah bisa set playable untuk menyeting grafiknya supaya bisa bermain dengan nyaman untuk kartu grafis ini. Mantap jiwa guys. Dan dia sudah DirectX 12, tentunya support untuk driver-driver terkini bahkan di Windows 10. Tentunya di Windows 11 juga sangat support ya, karena sudah DirectX 12. Tentunya kalau teman-teman menggunakan prosesor generasi terbaru akan lebih Xiaomi Soro ya. Mantap jiwa, 67 fps, average di 90 fps, just gandos, kotos-kotos guys. Oke, kemudian yang terakhir ini CPU test yang digunakan prosesornya. Kita akan lihat bagaimana performa hasil graphic card ini secara keseluruhan setelah CPU test yang bagian akhir ini guys. CPU tes di night rate ini saya rasa cukup berat ini untuk Core i5 4690K. Temperatur di 39 derajat. Untuk graphic cardnya dia sudah idle di 9%, kinerja sampai 20% ya.
average seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini untuk prosesornya dia di boost di 53 derajat Celcius dengan clock 3,7 GHz dan RAM dari 16 GB terpakai kurang lebih di 8 GB atau 8000 MB dengan average FPS di 7 FPS ini untuk prosesornya, maksimal di 18 FPS. Mantul jiwel guys. VGA nya udah turun lagi, suhunya adem ya, udah di 36 derajat Celcius dan suaranya super duper senyap guys. Just Xiaomi Soro. Mantul jiwel. 35 derajat Celcius sebagai suhu low saat idle ya, setelah melakukan full load. Untuk startingnya tadi 32 derajat Celcius. Oke, kita akan lihat bagaimana skor si GeForce GT 1030 dari MSI Aero ITX OC Edition ya guys ya. Jadi dia speednya tentunya lebih tinggi di antara yang lain. Mantap guys, grafik skornya 16 ribuan, CPU skornya di 5300-an, kemudian untuk night rate skornya di 12.298 dengan predikat good. Average skornya 12.300-an ya, terpaut sangat sedikit sekali dengan average score. Kemudian untuk suhu tes pertama di 46 derajat sebagai suhu tertinggi, tes kedua di 48 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes ketiga turun sampai 35 derajat Celcius dan posisi adalah suhu idle sampai saat ini. Mantap jiwa guys. Kita akan lihat skor dari sensor GPU Z-nya. Di sini tuh GPU clocknya tinggi ya, di 1700-an MHz, memory clocknya di 1500-an, kemudian temperatur tertinggi di 48 derajat Celcius, adem guys, belum nyentuh 50 ya guys. Full load ini hanya di 48, belum nyentuh 50. Suhu terendah ya 32 derajat Celcius. Kemudian GPU powernya bener maksimal di 30 watt, di sini tertera 29,9 watt, dan saat current serta minimalnya itu di 12 watt aja, jadi super hemat daya. Untuk core voltage-nya di 0,675 saat idle dan minimal, maksimalnya di 1,075 volt. Kemudian efektif clocknya di 1750-an, jadi sama kayak clock full loadnya. Mantap guys. GPU fan gapnya hanya 1% aja, ini menandakan bahwa grafik card ini sangat adem, just Xiaomi. Untuk suhu minim perputaran kipasnya minimal di 35% dan maksimalnya 36%. Jadi gapnya hanya 1%. Mantap ya guys. Overall di sini kalau kita lihat frame rate-nya di 144 fps maksimal, minimal 5 fps, dan current-nya di 59 fps. Nice. Jadi kalau digunakan untuk main game-game seringan ya, tentunya dia bisa ngelock di 60 fps. Oke, untuk overall performa grafik card ini mantap ya. Kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa subscribe guys. Sudah 15% penonton di channel saya melakukan subscribe, jadi tolong bantu subscribe ya buat kalian yang nonton. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di tes video grafik card yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.